Akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Tadi saya mau masuk, kata panitia, stop, jangan keluar mobil dulu. Saya tanya kenapa? Karena kalau Ustadz keluar, itu pembacaan maulid bisa berhenti, mengganggu cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun bertahan di dalam. Jadi jangan sangka saya sombong. Lah sombong gak mau keluar mobil. Mobil minjam aja sombong. Bukan begitu, brother. Ini adalah jangan sampai mengganggu orang yang berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Tanbihul Mughtarrin. Tanbih al-Mughtarrin, peringatan bagi orang yang tertipu. Andai pembunuh Sayyidina Al-Husain itu masuk surga, andai pembunuh Sayyidina Al-Husain itu masuk surga, dan itu adalah aku. Dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, nama penulisnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ingat saja, mudah ingatnya, Abdul Wahab. Yang ceramah ini Abdul. Jangan salah nanti. Nanti pas ngasih tahu ada disebutkan dalam kitab Abdul Somad. Bukan, Abdul Wahab. Abdul Wahab Asy-Sya'rani, imam besar, hidup di abad ke-10, murid dari Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Tanbihul Mughtarrin. Andai pembunuh Sayyidina Al-Husain itu tobat, masuk surga, dan dia adalah aku, lalu di akhirat suruh pilih mau masuk surga apa masuk neraka, aku lebih baik memilih masuk neraka daripada masuk surga ketemu Nabi Muhammad malu karena pernah membunuh cucunya. Akhlak bukan hanya kepada kakeknya, tapi kepada keturunan-keturunannya. Para habaib yang mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Mudah-mudahan cinta kita kepada mereka membuat kita bersama dengan kakek mereka dalam surga Jannatul Firdaus. Dan di antara negeri yang paling banyak didiami para habaib, dari Sabang, dari Pulau Sabang, Aceh, turun ke Medan, turun ke Riau, turun ke Jambi, turun ke Palembang, turun ke Bengkulu, turun ke Lampung, turun ke Banten, turun ke Jakarta, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Bali, naik ke Papua. Negeri yang paling banyak didiami para habaib adalah daerah khusus ibu kota Jakarta. Kenapa mereka pilih sini? Apa karena kapal mereka terdampar? Tidak, tentulah karena ada suatu rahasia yang diberikan Allah ke hati mereka. Maka beruntunglah orang DKI, orang yang berada di sekitar ini, karena berada dengan para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlis maulid masih tetap ramai. Di luar sana majlis dangdut yang ramai, tapi majlis maulid paling susah sekarang ngumpulin orang. Di zaman sekarang yang paling susah ngumpulin orang. Kalau nggak percaya tanya sama caleg. Susah ngumpulin orang. Dikasih sembako nggak mau datang, dikasih baju kaos bajunya diambil nggak datang juga. Tapi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW cukup dengan halu-halu. Jamaah sekalian, nanti malam ada maulid. Para habaib, alim ulama, para kiai, silakan datang. Berduyun-duyun semuanya datang, melimpah ruah sampai ini lantai berapa ya? Lantai 2. Saya lihat naik tangga tadi, lupa sampai ini lantai berapa. Di bawah tadi melimpah ruah. Terus kalau kita di atas, mereka di bawah melihat apa? Ada layar, screen. Alhamdulillah. Kemana saya harus menyapa mereka? Kameranya.
Hai. Bukan begitu akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang diajarkan Nabi adalah kalau bertemu dengan hamba Allah, ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian di bawah yang nggak melihat secara live tapi lewat layar, yakinlah saudaraku, kalian yang melihat lewat layar, pahala kalian 2 kali lipat daripada yang melihat langsung. Kenapa? Karena mereka sabar. Dan menurut perhitungan saya, yang datang di bawah itu duluan, yang di atas ini belakangan. Biasanya kita kalau sholat Jumat di masjidnya 2 lantai kan gitu. Itu di atas siapa? Yang terlambat datang. Mau datang duluan, mau datang cepat, mau ngelihat ustadz, mau tidak, yang penting hatinya ikhlas. Yang di atas ikhlas, yang di bawah lebih ikhlas. Nggak ngelihat pun nggak apa-apa, nggak salaman nggak apa. Terus ente kok nggak pulang? Ya gimana, parkir payah. Ikhlas, itu namanya ikhlas pasrah tapi tak rela. Lihatlah bagaimana cintanya pengurus jamaah Jami Al-Abrar. Setiap jendela-jendela ditulis Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ngapain ditulis ini? Tukang las kayak nggak ada kerjaan aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Adam alaihi salam makan buah apa yang dia makan? Buah khuldi. Diambil dari kata khalada, kekal, khuldi. Kalau kau makan ini kau akan kekal dalam surga, kata setan. Ternyata tidak kekal. Inilah Sales penipu. Akhirnya Nabi Adam memakan itu dan dia sadar dan bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya sama, bunyinya beda. Tentu orang kalau salah nggak bentak gitu. Itu kan ustaz ceramah supaya membangunkan yang tidur. Kalau orang salah nggak gitu doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam Quran cuma sampai situ, tapi dalam hadis ada tambahan. Apa tambahannya? Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammad. Aku memohon kepada Engkau ya Allah berkat kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkan dosaku dan dosa istriku Hawa. Allah bertanya bukan karena tak tahu. Allah Maha tahu. Allah cuma mau ngasih tahu kepada yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Hai Adam, ya Allah, nama siapa yang kau sebut tadi? Nama Muhammad. Kau tahu siapa itu Muhammad? Tidak. Kenapa kau sebut dia? Aku tidak tahu dia siapa. Tapi ketika engkau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan ruh ke dalam badanku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, dan saat itu aku melihat tiang-tiang aras. Di tiang itu tertulis satu nama di samping namamu, dan nama itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dia pasti makhluk yang paling kau cinta, maka ku sebut namanya supaya kau ampunkan aku. Itulah makna tawassul dalam doa, mohonnya kepada Allah tapi dengan menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya habaib kiai-kiai kalau sebelum berdoa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa likafatil, bagi yang hafal. Kebetulan kiai sama habib enggak datang. Dia baru pulang dari pesantren tapi sering cabut. Silakan dek doa. Kacau. Ingatnya cuman ila hadratin. Silakan ila hadratin. Al-Fatihah. Setelah itu mereka pun berdoa,
Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau dengan tawassul menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini akhlak adab kepada Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Abdul Somad, kenapa suaramu tinggi Pak Ustadz? Ini suara saya kuat bukan mau mengalahkan suara Nabi. Suara kuat ini untuk ngusir setan. Makanya tak ada yang tidur kan? Saya ceramah itu saya lihat semua. Saya tengok udah ada agak-agak ngantuk. Jamaah sekalian. Saya tengok udah mulai ada agak. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Tengok anak-anak cas semua. Tapi saya mohon maaf dulu sama ulama. Bukan berarti saya bersuara kasar, keras itu. Tidak hormat pada mereka. Sebelum ceramah itu kita adab sopan santun. Dicium dulu. Kiai kita, doktor kita. Doktor. Mau saya cium tangan doktor. Doktor pun mau nyium tangan saya. Hampir kepala kami belaga. Untung saya tahu beloknya. Saya ke kiri, beliau ke kanan. Sah. Mm-hmm.